Selamat pagi, semangat pagi. Salam satu visi, satu hati, satu semangat. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya teman-teman baik-baik saja. Beberapa minggu kemarin kita sudah seringkali membahas mengenai pentingnya arti sebuah perubahan. Kali ini saya akan membahas salah satu yang juga menjadi nilai dari perusahaan kita, yaitu bekerja dengan cara. Bekerja dengan cara, tentunya saya akan berbicara bekerja dengan cara yang benar. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan pun juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera pun juga bekerja. Ini salah satu yang pernah diucapkan oleh Buya Hamka. Pernahkah Anda merasa selalu tidak ada waktu dalam satu hari untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan yang ada? Apakah Anda merasa harus menambah jam kerja atau mengurangi daftar pekerjaan yang dimiliki? Ternyata jawabannya bukan kedua-duanya. Ada beberapa tips yang bisa kita kerjakan supaya kita bekerja dengan cara yang benar, cara yang cerdas, juga cara yang efisien. Hal yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu buat agenda mingguan. Mencapai satu minggu yang produktif adalah suatu hal yang menantang, di mana akhir pekan kita seringkali dihantui perasaan tentang banyak hal yang akan kita hadapi di hari selanjutnya. Di akhir pekan yang seharusnya menjadi waktu yang berkualitas untuk keluarga, untuk kita beristirahat, kita justru terkadang terbebani dengan bayangan bekerja di Senin pagi atau banyaknya tugas yang harus dikerjakan dan tidak tahu harus memulainya dari mana. Untuk menghindari situasi tersebut, kita dapat memulainya dengan membuat agenda mingguan. Mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Sebagai contoh, ketika kita dapat 5 pekerjaan sekaligus yang harus kita selesaikan dalam satu minggu, kita buat metrik mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Ya, ini kita harus mengerjakan pekerjaan tersebut satu persatu. Dan sebisa mungkin hindari melakukan pekerjaan secara bersamaan. Kerjakanlah tugas satu persatu sampai selesai. Dan kita akan melihat bagaimana prosesnya. Namun kita merasa tidak memiliki cukup waktu untuk menyelesaikannya. Hal ini seringkali menyebabkan kita hanya melihat daftar pekerjaan kita berulang kali. Yang berikutnya, yang kedua, yaitu matikan handphone. Pernahkah Anda memikirkan beberapa kali ketika Anda melakukan pekerjaan seringkali terganggu oleh yang namanya telepon seluler? Meskipun saat ini HP merupakan barang yang canggih, yang berguna, namun pada faktanya benda ini dapat membawa sebuah ancaman pada produktivitas kerja kita. Mulai dari notifikasi, pembaharuan status, arus berita yang tidak pernah berhenti, pesan teks, bahkan telepon dari rekan yang bahkan tidak berhubungan sama sekali dengan pekerjaan kita. Yang ketiga, hindari mengerjakan sesuatu hal secara bersamaan atau seringkali disebut multitasking. Kita seringkali berpikiran bahwa mengerjakan beberapa hal secara bersamaan dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dengan waktu lebih singkat dan membuatnya terasa lebih efektif. Namun, tahukah Anda bahwa sebenarnya kita tidak bisa melakukan hal tersebut? Kita selalu merasa melakukan multitasking dengan baik. Padahal yang terjadi adalah kita hanya berpindah dari pekerjaan yang satu ke pekerjaan yang lain dengan sangat cepat dan tidak benar, memperhatikan segala sesuatu di sekitar kita pada saat yang sama. Satu hal yang cukup mengejutkan bahwasanya multitasking memiliki dampak yang buruk untuk diri kita. Karena secara tidak langsung, secara tidak sadar dapat merusak kinerja, bahkan otak kita. Yang keempat, prioritaskan pekerjaan kita.
Tantangan terbesar dari seorang pekerja salah satunya adalah waktu. Terlebih lagi di era industri yang serba cepat ini memiliki waktu yang terbatas dengan daftar pekerjaan yang menunggu. Seringkali membuat kita dirundung rasa gelisah dan stres yang tinggi. Maka dari itu peran manajemen waktu sangatlah penting untuk diri kita. Salah satunya adalah dengan menentukan prioritas pekerjaan. Memprioritas pekerjaan dapat dimulai dengan membuat daftar prioritas, menilai tingkat urgensi, membuat batas waktu, dan tanggung jawab, atau beberapa cara lain yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Mengorganisasi dan memprioritas pekerjaan dengan efektif akan membuat kita lebih efisien dan produktif dalam bekerja. Mengerjakan tugas atau sesuatu sesuai dengan urutan prioritas dapat membantu kita untuk menghindari yang namanya multitasking. Pekerjaan akan cepat selesai sesuai dengan urutan waktu dan urgensinya tanpa mengganggu konsentrasi dan kinerja kita. Yang berikutnya yaitu yang kelima, selesaikan apa yang sudah kita mulai. Dalam sebuah perjalanan, bahkan pendidikan atau karir sekalipun, kerap kali kita dihantui oleh rasa lelah, tertekan, hingga pada akhirnya menyerah dan merasa ingin berhenti. Ketika kita berada dalam keadaan tersebut, motivasi untuk tetap berjalan sedikit terhambat karena antusiasme untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai menjadi berkurang dan memungkinkan kita untuk berhenti begitu saja. Saat memulai proyek baru, kita selalu merasa senang dan antusias. Namun seringkali dalam perjalanannya kita menemui yang namanya kendala dan membuat kita tidak termotivasi dan disiplin. Apabila kejadian ini berulang, maka kita akan melakukan hal yang sama dan membuat kita kehilangan rasa percaya diri hingga akhirnya membuat kita merasa tertekan, membuat kita merasa depresi. Keadaan ini jika kita biarkan secara terus-menerus akan membawa dampak yang kurang baik. Menyelesaikan apa yang sudah kita mulai akan membuktikan keseriusan dan kedisiplinan kita akan suatu hal, dan tentunya akan membuat kita lebih termotivasi lagi untuk melakukan hal yang lebih baik lagi dan lebih banyak lagi. Oke, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Semangat pagi, tetap semangat.